assignment, ya, diskusi. Jadi semua materi nanti juga saya sampaikan lewat MS Team, ya, termasuk tugas. Jadi tugasnya nanti ada 6 kali, ditambah yang ketujuh tentunya nanti adalah ujian tengah semester. Ya, oleh karena itu, ya, hari ini untuk mengganti kuliah hari Senin. Memang hari Senin itu hari libur. Namun kalau tidak diganti, nanti juga akan menumpuk pada minggu-minggu berikutnya. Ya. Sebenarnya akan saya ganti sore tadi, tapi sudah terlanjur waktunya. Saya sampaikan itu pukul 19. Ya. Nah, untuk materi yang pertama saya akan memulai, ya, dengan pengendalian proses. Ya. Sebelum saya memulai kuliah ini, saya akan tanyakan, ya, apakah slide-nya sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Prof. Sudah, ya. Nah, mulai pengendalian proses. Nah, sebenarnya pengendalian proses itu untuk apa? Ya. Dan kenapa penting bagi para sarjana lulusan teknik kimia? Kalau karir dari lulusan teknik kimia sebagai proses engineer, maka tentu akan sangat berkaitan dengan proses kontrol, melakukan pengendalian proses. Dari mulai di fase kuliah, mempelajari tentang dinamika proses, bahwa proses itu tidak selalu dalam kondisi steady. Ada gangguan proses. Nah, tentunya ketika ada gangguan proses, apa yang harus dilakukan? Kalau tidak ada pengendalian, maka tentu ada respons ketika ada gangguan. Ini yang disebut dengan dinamika proses. Nah, kalau dilakukan pengendalian proses, maka pengendalian proses tentunya akan mengembalikan pada kondisi yang telah ditetapkan atau yang sering disebut sebagai set point. Oleh karena itu, ketika para mahasiswa mempelajari dengan benar, ya, pengendalian proses dengan 3 SKS itu cukup, karena mata kuliah pengendalian proses ini sudah ditunjang oleh mata kuliah yang lain. Mulai yang paling dasar itu nanti fisika dasar, kaitannya dengan dasar instrumentasi. Kemudian ada neraca massa, neraca energi. Ya, selanjutnya tentang pengetahuan proses, pengetahuan operasi, ya, proses flow diagram. Termasuk ketika mempelajari dinamika sistem, ini dasarnya adalah matematika teknik kimia, membuat model proses. Nah, kalau itu kemudian, ya, dipahami dengan baik, maka belajar pengendalian proses itu, ya, sebagai lanjutan dari mata kuliah berikut sebelumnya tidak berat. Nah, tentunya ini akan dikaitkan dengan berbagai industri kimia. Ketika para mahasiswa nanti lulus, ya, akan berkarir pada berbagai industri kimia, mulai dari industri penggilangan, industri petrokimia, industri-industri kimia yang masuk ke produk-produk yang khusus, atau juga fine chemicals. Ya, contoh itu misalkan zat warna itu masuk ke dalam fine chemicals. Ya, kemudian berbagai bahan kimia yang digunakan untuk bahan-bahan di pengeboran minyak, migas. Industri pulp paper. Ini ada industri yang kaitannya mengolah selulosa menjadi pulp, kemudian menjadi paper. Saat ini juga terkait dengan industri agrokimia, bahan-bahan kimia atau produk-produk dengan bahan baku dari agro. Polimer,
baik polimer yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, maupun juga polimer yang berasal dari karet dan polimer sintetik lainnya. Saat ini juga dikembangkan industri yang terkait dengan penyimpanan energi dari solar PV, fotovoltaik, energinya tentu disimpan, dan ini sangat terkait dengan proses-proses elektrokimia. Industri food cukup banyak ini ya, food processing. Tadi ya dikaitkan dengan agrochemical, terutama yang kaitannya dengan food biotechnology. Industri farmasi ini juga bagian dari karir sarjana teknik kimia, dan berbagai bioproses yang menggunakan mikroorganisme, baik digunakan untuk memproduksi ya, bahan-bahan kimia seperti etanol, kemudian jadi asam asetat. Etanol juga saat ini digunakan sebagai campuran bahan bakar yang disebut sebagai biofuel. Nah, tentu berbagai industri itu akan berjalan dengan baik ya kalau dilakukan pengendalian proses. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan, kenapa kita melakukan pengendalian proses? Dan apa sasaran pengendalian proses? Tadi saya katakan bahwa berbagai proses tentu ada berbagai gangguan proses. Baik gangguan yang berasal dari ya bahan baku, laju alir, temperatur, maupun gangguan proses juga bisa berasal dari lingkungan sekitar. Kondisi temperatur yang berubah, kondisi humidity yang berubah, ini juga akan berpengaruh pada proses. Dan proses industri harus berjalan dengan baik, atau yang disebut sebagai smooth plant operation, operasi pabrik yang berjalan dengan baik. Nah, dengan demikian, ada 5 pilar untuk proses kontrol. Yang pertama apa? Safety. Safety itu yang paling utama. Keselamatan proses. Mempertahankan kondisi operasi, tekanan, temperatur, konsentrasi, ya, sehingga sebagai contoh, kalau ada reaksi yang sangat esotermis, maka reaksinya terkendali. Tidak sampai runaway. Runaway itu ya yang tidak terkendali. Artinya apa? Temperaturnya meningkat terus, ketika temperaturnya naik, maka ya panas reaksi juga naik, panas yang dihasilkan naik, temperaturnya naik lagi. Akibatnya apa? Akibatnya proses tidak terkendali. Tangki bisa meledak, ya terjadi kebakaran, terjadi ledakan. Yang kedua kaitannya dengan lingkungan. Jadi apapun proses industri yang mengemisikan ya pada gas-gas yang harus dibuang ke atmosfer melalui purging, maupun juga yang terkait dengan limbah cair ataupun air limbah. Air limbah itu air yang kemudian terkontaminasi dengan polutan. Itu harus memenuhi baku mutu lingkungan. Nah, yang ketiga, tentu ini sangat terkait dengan sasaran. Bahwa industri itu memproduksi produk harus mencapai spesifikasi yang diinginkan. Sehingga nanti ketika para mahasiswa kemudian membuat skripsi tugas akhir, maka ada yang disebut dengan spesifikasi produk. Menjamin agar kualitas produk itu tetap terjaga pada rentang tertentu. Ya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan smooth plant operation, tentunya ya, ada constraint dari peralatan. Pompa itu punya maksimum dari laju alir. Kemudian kapasitas dari valve. Valve tentu enggak bisa ya, kalau sudah membukanya itu maksimal 100%, ya kemudian laju alirnya pompa itu meningkat, ya kalau dihitung lebih dari 100% kapasitas valve, ini tidak memungkinkan. Artinya apa?
ada constraint dari alat-alat tersebut. Nah, constraint itu dapat dijaga ya supaya tidak melebihi itu dengan pengendalian proses yang baik. Dan pada tahapan berikutnya tentu optimisasi profit. Jadi secara ekonomi ya, industri itu harus menguntungkan. Ya, dengan adanya profit itu nanti bisa digunakan untuk mengembangkan industri. Nah, tadi sudah saya sampaikan, safety, keselamatan itu sangat penting. Jadi keselamatan untuk menjamin bahwa proses itu berjalan dengan safe. Ada alarm, ada startup, shutdown, ya ini juga berjalan dengan baik. Nah, kalau ada gangguan proses, maka gangguan proses itu harus dapat dikendalikan. Jadi mengendalikan ya, bahwa tujuannya adalah pengaruh gangguan proses itu dapat diminimalkan. Ini yang disebut dengan absorb ya, pada rentang kondisi operasi yang tertentu. Ya, banyak gangguan-gangguan proses sebagai contoh komposisi dari umpan naik, kemudian juga supply dari steam, bahkan lingkungan. Ya, lingkungan itu terkait dengan temperatur sekitar yang berubah pada kondisi siang hari, malam hari, beberapa proses itu juga terpengaruh. Nah, oleh karena itu, kemudian ada benefit ketika dilakukan pengendalian proses. Jadi ini contoh gambar ya, gambar satu peralatan yang dilengkapi dengan berbagai pengendalian proses. Ada valve, ada pengukuran, ada box untuk pengendali. Nah, sebagai contoh grafik yang sebelah kiri, old controller. Jadi pada old controller yang penting apa? Yang penting adalah kondisi operasi itu terjaga, meskipun variasinya itu tinggi. Kenaikannya tinggi, penurunannya juga tinggi. Nah, ini diperbaiki dengan model pengendalian proses yang sekarang ini. Sehingga apa? Ya menjadi smooth plan operation. Tetapi kita lihat, ya meskipun ini smooth plan operation, tetapi impuritas itu masih tinggi. Ya. Jadi ini ada limitnya. Bisa enggak? Impuritasnya itu nanti sampai batas yang diizinkan. Nah, ketika dilakukan batas yang diizinkan, ya itu tadi termasuk pilar yang kelima, optimasi. Ya, sehingga optimasi tentu kaitannya dengan profit. Ya. Better proses control. Jadi variability tadi itu dapat dikurangi. Kenapa? Pengendalian sekarang itu jauh lebih baik. Karena pengendaliannya ya itu lebih baik sehingga ini akan mengurangi variabilitas dari komposisi produk ya. Nah, dikaitkan sekarang itu bahwa produk quality terkait dengan ISO 9001 ya, quality system management, sistem manajemen mutu. Nah, kalau di proses kontrol nanti dikaitkan dengan not proses control, but menggunakan statistical process control. Ya, bahwa produk itu masih berada pada rentang yang diizinkan. Nah, dengan pengendalian proses yang baik, maka sasarannya mulai dari old controller. Ya, ini variasinya sangat tinggi. New controller, ini variasinya rendah. Tapi masih dapat ditingkatkan karena belum sampai pada batasnya. Maka kemudian dilakukan improvement, performanya diperbaiki sampai pada apa? Sampai batas ini, batas limitnya. Masih tetap ini bisa dilakukan. Ya, dengan demikian ya bisa meningkatkan yield-nya, konversinya ditingkatkan. Nah, kalau konversi ditingkatkan, maka secara keseluruhan performance dari proses itu menjadi lebih baik.
pada akhirnya kalau pengendalian proses itu dilakukan dengan baik, maka dapat dimaksimalkan profit, keuntungan dari proses produksi tersebut. Ya, profitnya makin tinggi. Karena apa? Laju produksinya juga meningkat. Nah, ini tentu sasaran dari sisi ekonomi. Namun harus disadari ya, bahwa ada boundary. Jadi kita tidak bisa mengoperasikan itu semaksimal mungkin, itu tidak bisa. Karena ada apa? Ada operating target. Bahwa pabrik itu harus beroperasi ya, pada satu skala yang cukup, jangan sampai melebihi dari kondisi operasi. Ya, ini dikaitkan juga dengan pengendalian yang baik itu nantinya. Jadi kalau pengendalian yang baik, tetap ini ada batas yang dapat ditoleransi. Ya, tidak dimaksimalkan. Kalau tadi kan ada ya, batasan atas itu limit. Jangan mepet sekali dengan batasan limitnya itu. Ya. Nah, itulah yang kemudian dilakukan satu pengendalian. Ya. Meskipun yang pojok ini adalah optimal visible operating point, tapi ya tidak langsung pada titik yang ini, yang ujung ini, ya. Tapi mendekati, ya mendekati ini sebagai gambaran ini ya, gambarannya mendekati aja lah gitu ya. Jadi ini variabel kondisi, variabel proses, 2, ini kondisi variabel proses yang pertama. Misalkan apa? Temperatur, tekanan. Lalu maksimal itu temperaturnya 100 derajat Celcius, tekanannya itu 9, nah ini mendekati. Ya, tidak memaksimalkan. Kenapa kalau sudah memaksimalkan, begitu nanti tidak terkendali, ya, maka dia akan berada pada kondisi alarm yang menyala dan itu merugikan dari industrinya. Nah, bagaimana ya memahami pengendalian proses itu? Pengendalian proses dapat dipahami yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu kondisi yang stabil. Sebagai contoh, kalau naik sepeda motor, sepeda, mengendarai mobil, kondisi yang stabil adalah ketika mengendarai, ini contoh mengendarai sepeda, ketika mengendarai sepeda tetap pada lajurnya. Ya. Sepedanya melaju sesuai dengan lajur, tidak terombang-ambing ke kanan dan ke kiri. Ada angin itu gangguan. Nah, ketika ada angin, maka pertanyaannya, masih mampukah sepeda ini tetap pada lajurnya pada tegak kondisi stabil? Bahwa angin itu adalah gangguan. Maka si pengemudi itu harus memastikan mengendalikan sepedanya agar tetap pada lajurnya. Nah, demikian juga pada industri. Ya, ketika ada gangguan, maka pengendali itu masih tetap memastikan bahwa industri, pabrik tetap beroperasi pada kondisi operasi yang ditetapkan. Itu namanya kondisinya stabil. Nah, kemudian bagaimana kalau kondisinya stabil? Ya, kadang itu mengendarinya ya tidak terlalu cepat, jalannya lurus. Nah, ketika ada kelokan bagaimana? Ya, ini ketika ada kelokan, ini juga gangguan juga. Ketika ada kelokan itu, masih mampukah si pengendara ini itu untuk mengendalikan lajunya, laju sepeda dan tetap pada lajurnya. Jadi kalau yang kiri itu lajunya biasa-biasa saja, yang kanan ya, meskipun itu dikelokan, dia akan tetap melaju dengan kencang. Jadi performanya lebih baik. Nah, jadi milihnya itu apa? Stability atau performance? Tapi hati-hati kalau yang dikejar performance bisa tidak stabil. Jadi yang kanan itu
potensi untuk tidak terkendali itu tinggi. Nah, inilah pilihan-pilihan ketika melakukan pengendalian proses. Ya, dengan demikian maka ada constraint. Apa constraint-nya? Batasan-batasannya. Contoh, ya, ketika melakukan pengendalian temperatur pada reaktor yang sangat eksotermis, maka ada potensi runway. Temperaturnya meningkat terus, tekanan gasnya menjadi tinggi, dan bisa meledak. Tetapi diingat, pada temperatur tinggi, maka laju reaksi itu tinggi. Kalau laju reaksinya itu tinggi, ya, maka waktu yang digunakan untuk mengubah jadi reaksi, ya, itu waktunya menjadi lebih kecil. Sehingga apa? Pada waktu yang sama produksinya akan lebih besar pada temperatur tinggi. Tetapi tadi ada constraint. Constraint-nya apa? Temperatur. Dengan demikian, maka untuk kasus ini pengendalian temperatur sangat penting untuk menjaga operasi reaktor reaksi yang sangat eksotermis pada temperatur tinggi. Nah, inilah ya tadi antara stability dengan performance. Nah, bagaimana memahami pengendalian proses itu dengan mudah? Ya, ini contoh driving a car, an everyday example of process control. Jadi ini memahami pengendalian proses itu mudah. Ini contoh misalkan apa? Mengendarai ya mobil. Bahwa tujuan pengendalian adalah untuk menjaga kondisi operasi ya pada variabel operasi yang ditetapkan. Artinya apa? Ya, kalau variabel operasinya itu ada temperatur, tekanan pada reaktor, berarti maka itu harus dijaga. Pada temperatur yang ditetapkan, pada tekanan yang ditetapkan, itu yang disebut dengan set point. Nah, ini beberapa istilah ini harus dipahami sejak awal. Ya. Saya mengambil contoh itu yang mudah ini misalkan. Apa yang disebut kontrol objektif? Sasaran pengendalian ya, itu harus sesuai dengan set point. Apa sasaran pengendaliannya? Apa set point-nya? Jadi kalau mengendarai mobil, maka mobil harus tetap berada pada lajurnya. Variabel apa yang dikendalikan? Berarti lokasi mobil pada di jalan. Itu harus dikendalikan. Jangan sampai keluar jalan. Kan? Jadi lokasi itu. Apa variabel yang dapat dimanipulasi? Yang dapat diubah-ubah? Yaitu orientasi. Apa? Yang dapat diubah-ubah ketika ya mengendarai mobil, nyetir, itu berarti apa? Ya, arah dari ban. Ke kiri, ke kanan. Itu kan ban sebenarnya. Aktuatornya apa? Bannya itu bisa ke kiri, ke kanan, bisa lurus. Kenapa? Karena ada steering wheel, setirnya dengan gagang setirnya itu yang sampai ke bannya itu. Sensornya apa? Sensornya itu berarti ini sensor. Panca indera, penglihatan. Siapa yang mengendalikan? Ya drivernya. Apa gangguannya? Ya ketika jalannya bergelombang, jalannya itu kemudian berkelok-kelok, itu gangguan. Ya, kalau nggak berkelok-kelok kan lurus saja kan. Nah, ini ada gangguan. Nah, ini dipahami terlebih dahulu ketika mau belajar pengendalian proses. Kalau ini paham, nanti enak. Tapi kalau ini tidak paham, ya kadang-kadang sampai kuliah selesai, lulus itu tidak paham. Ya, ini dipahami terlebih dahulu. Nah, setelah ini paham, maka kemudian ini ya gambarannya. Gambarannya hardware untuk pengendalian itu apa? Sensornya. Ya, tadi sensor. Jadi kalau di industri berarti ada sensor. Indra sebenarnya. Bahasa
Sensor itu kan indera bahasa Indonesianya. Eyes, mata. Mata itu bagian dari indera, dari panca indera. Jadi dalam hal mengemudi, maka sensornya, inderanya adalah mata, penglihatan. Kalau di industri apa sensornya? Bisa sensor temperatur, bisa menggunakan termokapel, ya, bisa menggunakan sensor untuk tekanan, bisa menggunakan sensor untuk komposisi. Komposisi bisa menggunakan refraktometer, kemudian juga menggunakan pengukuran-pengukuran elektrokimia. Aktuatornya apa? Ya, aktuator itu yang menggerakkan ini. Kalau pengemudi tentu ini ototnya, tangannya yang menggerakkan steering wheel tadi, menggerakkan ban sepedanya. Maka ini ada aktuator. Apa aktuatornya? Berarti valve. Valve-nya turun naik, sehingga apa? Sehingga ini ya variabel yang dapat dimanipulasi berarti ini laju alir. Ya, atau motor ini juga. Motor dari apa? Dari pompa yang bergerak atau yang bawah itu pemanas. Ini yang disebut aktuator, sehingga sejak awal itu sudah tahu dulu. Termasuk hardware komponen dari pengendalian proses. Jadi kalau sudah tahu itu nanti menjadi nyaman. Jadi jangan sampai ke belakang istilah-istilah ini tidak tahu ya. Ini sejak awal harus tahu. Nah, bagaimana logik diagramnya? Logik pengendalian proses. Logik pengendalian proses itu bisa menggunakan ini diagram yang disebut dengan feedback control. Pengendalian umpan balik. Maka tadi ada set point. Set point itu apa? Set point itu adalah variabel yang ditetapkan. Contoh misalkan apa? Temperatur, ya, ruangan menggunakan AC ketika masuk ruang, tetapkan berapa? 20 derajat. Udah kan? Pencet tombolnya 20 derajat itu namanya set point. Ketika 20 derajat, maka apa yang terjadi? Maka mesin di belakang AC itu, ya, mesinnya itu adalah aktuator mesinnya itu. Itu yang bekerja. Ya, ini ada controller. Controller itu nanti mengendalikan mesin supaya mesinnya bekerja. Berpengaruh pada proses. Ada gangguan. Gangguannya apa? Pintunya dibuka, berarti ada angin panas masuk. Kalau pada refrigerator, gangguannya apa? Pintu dari almari es dibuka, maka ada gangguan. Itu namanya gangguan. Nah, berapa temperatur yang dikendalikan? Tadi diukur. Menggunakan apa? Sensor. Bisa menggunakan termokapel. Hasil pengukurannya dibandingkan dengan set point. Set point-nya 70. Ya, pengukurannya ya atau kalau AC ya, set point-nya 20. Suhunya masih 25. Berarti ada apa? Minus 5. Maka ini tetap memerintahkan supaya apa? Ya, supaya mesinnya tetap bekerja. Ya, menghasilkan udara dingin. Nah, inilah proses-proses yang terjadi dan itu semuanya harus dikendalikan. Ya, dikendalikan itu ini juga contoh yang kedua, heat exchanger. Contoh misalkan, ini ada umpan. Umpannya itu akan dipanaskan, berarti ini ada product stream. Berapa temperatur yang ditetapkan, bandingkan dengan set point. Ya. Kalau ini masih ya temperaturnya itu rendah, maka steamnya ini akan masuk, laju alirnya bertambah dengan apa? Valve-nya ini. Valve-nya itu akan tambah membuka ya, sehingga nanti akan memanaskan. Nah, inilah ya model-model pengendalian proses ya. Nih, dengan demikian di heat exchanger tadi apa? Kontrol variabelnya apa? Nah, di temperatur keluar. Variabel yang dapat dimanipulasi apa? Aliran, ya, steam. Aktuatornya apa? Kontrol valve.
Sensornya apa? Menggunakan termokapel. Gangguannya apa? Inlet temperature. Nah, ini dipahami. Ya. Sehingga untuk mengevaluasi apakah kalian nanti itu sudah mengetahui pendalaman proses atau tidak, ya saya akan menanyakan ini. Baik di tugas maupun di ujian nanti. Ya, apa kontrol variabel, apa set point, tambah set point dan belum ya. Apa kontrol variabel, apa set point, apa manipulated variabel, apa aktuator, sensor, gangguan. Ini harus tahu semuanya. Ya, hanya mahasiswanya itu 3 kelas ya, 3 kelas rata-rata 60. 60 kalau dikalikan 3 berarti ada 180. Jadi saya tidak mungkin menguji mahasiswa itu secara lisan. Ya, kalau mahasiswanya itu hanya puluhan akan saya uji secara lisan, benar enggak tahu. Ya ini nanti harus ada alat ukur untuk menguji kemampuan para mahasiswa tentang pengendalian proses. Nah, ini contoh yang kedua. Dissolve oksigen. Oksigen terlarut pada ini ya, bioreaktor. Bioreaktor, kalau prosesnya itu adalah aerob, maka perlu ada oksigen yang terlarut. Oksigen terlarut dengan cara apa? Udara dimasukkan ke dalam reaktor tangki ini. Menggunakan apa? Kompresor. Kompresornya yang lajunya, gerakannya itu bisa variabel speed. Maka diukur ini, A itu analyze, T-nya bukan temperature ya, ini transmitter. Kalau tadi ya transmitter. Ya, jadi ini oksigen terlarut diukur menggunakan elektrokimia, hasilnya itu ditransmisikan. Ya. AC berarti ini adalah C-nya itu kontrol, berarti ini adalah pengendali komposisi dibandingkan dengan set point. Nah, ini sudah sama atau tidak? Kalau sama berarti kompresor nggak bekerja, berhenti. Sama seperti ketika ini masuk ruangan, AC-nya ditentukan set point-nya 20 derajat Celcius, maka bekerja. Ya, udara dingin masuk ke ruangan yang panas, kemudian diambil, kan begitu seterusnya. Ya, pada akhirnya apa? Temperaturnya tercapai. Ketika tercapai 20, kompresor pada AC berhenti. Ya, kemudian ada mahasiswa yang masuk, misalkan. Pintunya dibuka, ada udara panas masuk. Beberapa mahasiswa masuk, tutup lagi, maka itu ada gangguan. Ketika ada gangguan, berarti temperatur terukur naik, apa yang terjadi? Kompresor bekerja lagi. Nah, itulah yang dilakukan oleh pengendalian proses. Ya. Nah, dengan demikian pada DO control harus tahu lagi ini kontrol variabel. Variabel yang dikendalikan adalah konsentrasi oksigen terlarut. Apa variabel yang dapat dimanipulasi? Berarti laju alir pada bioreaktor. Apa aktuatornya? Berarti kompresor, karena kompresor itu yang bekerja ya untuk memasukkan laju alir udara. Apa sensornya? Ini menggunakan ya elektrokimia untuk mengukur kandungan oksigen. Apa gangguannya? Gangguannya itu metabolisme dari mikroorganisme. Bisa metabolismenya terganggu, kenapa? Karena temperaturnya berubah. Itu juga gangguan metabolisme. Ya baik, sebelum saya lanjutkan, silahkan kalau ada pertanyaan. Saya persilahkan. Raise hand, silahkan. Ya, Aisyah, silahkan. Akan saya panggil secara acak saja ini. Kalau ada berarti menjawab. Kalau tidak menjawab itu ya berarti
Hanya masuk, setelah itu ditinggal pergi. Ini untuk menjadi perhatian. Ya. Jadi kuliah itu bukan keperluan dosennya. Kuliah itu adalah ilmu untuk keperluan kalian semuanya. Untuk keperluan kompetensi kalian, ketika lulus itu nanti betul-betul kompeten di bidang teknik kimia. Tadi pertama ada 48 mahasiswa, sekarang menjadi 35. Berarti 13 itu sudah keluar itu ya. Kalau waktunya masih ya di rentang presensi, bisa presensinya saya batalkan terlebih dahulu. Tapi tidak memungkinkan ya, karena tadi settingnya awal itu pukul 17 ya. Ketika masuk tadi masih di masa kuliah ini. Ini tinggal 35. Nah, nanti saya panggil semuanya. Ya. Kalau tidak ada yang jawab ya nanti saya hentikan aja. Rika, silahkan. Siapa lagi ini? Wah, kok pada tidak ada semuanya itu. Aura, ada? Hadir, Prof. Ya, silahkan. Ya, saya tadi sempat baca, Prof, terkait ini. Sebentar, Prof. Ya, silahkan. Oke. Tadi itu saya menangkap bahwa feedback control itu digunakan untuk menjaga variabel proses tetap mendekati set point ketika ada disturbance. Nah, kalau gitu feedback control sebenarnya sudah cukup untuk menangani semua jenis disturbance atau ada kondisi tertentu di mana kita perlu menggunakan metode lain, Prof? Iya, itu nanti akan kita bahas pada tahapan berikutnya. Oh, oke. Baik, Ya, Prof. karena ini masih di pengenalan. Mm-mm. Pengenalan itu tentu untuk menjawab yang pertama tadi, mengapa nih kita itu perlu melakukan pengendalian proses? Ya, karena proses itu harus dijaga supaya ya pabrik itu beroperasi secara smooth plan operation. Sama seperti mengendarai sepeda motor itu juga harus pada lajurnya, jadi tidak belok kanan kiri, tidak terombang-ambing kan itu. Ya industri sama. Jadi kalau lulus sarjana teknik kimia itu sama dengan driver. Driver apa? Mengendalikan operasi pabrik. Ini tidak ada gender ya. Baik perempuan, laki-laki itu sama. Ya. Mengoperasikan pabrik itu pada ruang pengendali pusat, central control room. Ya, jadi semua pabrik apapun itu dikendalikan dari central control room dan apapun jenis pengendali maka harus dilakukan smooth plan operation, menjaga kondisi operasi yang ditetapkan. Ya, untuk stabilitas. Stabilitas tadi kan ya saya sampaikan. Yang pertama itu supaya ya pabrik itu berjalan dengan stabil. Stabil itu artinya apa? Kondisi operasi yang ditetapkan itu terjaga. Temperatur 100 derajat Celcius ya di 100. Ya. Tekanan 10 atmosfer ya 10, ada plus minusnya kan. 100 itu boleh batas atasnya berapa, bawah berapa. Tapi kalau 100 tiba-tiba melonjak 110, nanti 90 itu enggak smooth nih namanya. Tapi kalau 100, 100,5, 99,5, 100,2 itu kan masih itu. Jadi di rentang itu yang dijaga terlebih dahulu. Ya. Meskipun ada berbagai gangguan, gangguan selalu ada, tapi respon ketika dikendalikan itu
selalu menjaga kondisi operasi sesuai dengan kondisi yang ditetapkan atau yang disebut dengan set point. Jadi yang utama itu. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya, jadi kuliah itu bukan keperluan dosennya. Ya. Jadi kalian sudah dewasa semuanya, sudah ngerti, ya. Jadi kalau kuliah, ya memang perlu ilmu. Karena dengan membaca saja itu belum bisa, ya. Belum ngerti kalau nggak dijelaskan itu. Kecuali dengan membaca sudah tahu segalanya, nggak apa-apa. Dan itu nggak mungkin itu loh. Ya, iya. Jadi sebagai pengajar, sebagai dosen, nggak perlu itu harus ini, wah mahasiswa itu harus masuk, harus apa-apa, bukan. Ya. Hanya ketika nggak masuk ya nggak perlu presensi, itu aja. Tapi untuk pertemuan yang pertama tadi sudah saya set hadir semuanya. Ya. Nah, tadi ya, ini perbandingan itu. Ini untuk pahami dulu. Aktuator ketika tadi sudah saya sampaikan semuanya ya. Driver arm, steering wheel itu aktuator. Kontrolernya berarti ini pengemudinya. Kalau di industri mesti ini electronic controller. Sensornya apa tadi sudah saya sampaikan. Ini sudah saya sampaikan semuanya. Ini sebagai satu kesimpulan. Nah, harus dibedakan juga antara apa? Ya, antara manufacturing dengan instrumentasi. Artinya apa? Yang disebut input-output itu beda. Kalau manufacturing, processing, inputnya adalah input proses, outputnya itu output proses. Kalau pengendali, inputnya itu adalah variabel-variabel ke pengendali. Bisa input proses, bisa output proses. Bisa di dalam proses. Outputnya apa? Outputnya adalah variabel perintah. Variabel perintah kemana? Ke aktuator. Ya, dengan demikian ini lebih mudah untuk dipahami. Ya, untuk manufacturing atau processing, input berarti semua raw material, water, air, energi. Ya, variabel yang tidak dapat dikendalikan apa? Ini variabel lingkungan. Lingkungan itu ini humidity, contoh. Ini berarti ada gangguan, operator ganti. Ya, kontrol variabel apa? Ini berarti ya ada mesin yang ditetapkan, yang disetting untuk menentukan yieldnya tertentu. Hasilnya apa? Berarti output proses. Tadi sudah saya sampaikan ya, ada yield, ada laju produksi, ada limbah juga. Nah, kalau instrumen ini beda. Instrumen ini ya yang terkait dengan baseline adalah metodenya, dinamika proses. Gangguannya itu gangguan. Ini contoh variasi dari umpan. Ya, kontrolnya apa ini? Ya, kontrol. Kemudian ada aktuatornya. Yang diukur apa? Berarti sensor yang mengukur. Nah, jadi while ini, nah dengan demikian, ini contoh ini misalkan, ini kolom destilasi. Apa saja sih yang disebut dengan gangguan itu? Ini gangguan proses, disturbance. Ada laju alir terganggu, temperatur masuk terganggu, ya ini laju alirnya terganggu, cooling waternya juga terganggu. Nah kemudian, nah ini ada yang variabel manipulasi. Apa variabel manipulasinya? Ya ini contoh reflux flow rate. Berarti ini ya reflux flow rate-nya itu ada steam flow rate, ada distilat flow berarti di atas ini. Ya, kemudian ada apa ini juga yang diukur apa saja. Ada yang bisa diukur, ada yang bisa enggak. Temperatur bisa diukur, level dari reboiler bisa diukur. Tetapi ya konsentrasi distilat maupun bottom seringkali nggak bisa diukur langsung. Nah dengan demikian
Ya, maka nanti variabel-variabel ini dibedakan. Mana variabel yang dapat diukur dan mana yang tidak dapat diukur. Ya, ini panah-panahnya itu ada yang kurang tepat ya tempatnya saja. Tapi kalau istilah yang dipakai itu sudah tepat semuanya. Nah, dengan demikian, maka sebagai engineer atau sarjana teknik kimia yang tahu tentang proses kontrol dimulai dari mana? Tentu dimulai dari knowledge of process. Prosesnya harus tahu terlebih dahulu. Reaksi kimia tahu, distilasi tahu, absorpsi tahu, heat exchanger tahu, adsorpsi tahu. Karena itu nanti variabel-variabel proses yang akan dikendalikan. Berarti mata kuliah sebelumnya yang sudah membahas tentang pengendalian proses. Ya. Secara fundamental itu harus tahu dinamika proses, pengendalian umpan balik, dan bagaimana bekerja secara efektif. Ya, secara efektif dengan siapa? Ya, ini pesannya bekerja secara efektif dengan operator. Karena ketika kalian lulus di industri nanti, ya itu akan bekerja dengan para operator. Sarjana itu sudah supervisor SPV. Ya, begitu masuk setelah periode ini, ya tanda petik itu pengenalan, pembekalan, ya tiba-tiba tahun berikutnya kalian jadi supervisor. Padahal operatornya sudah bekerja 5 tahun, 10 tahun juga. Hanya gara-gara pendidikan kan itu. Oleh karena itu, ya kalian harus ini ya tahu karakteristik operator, a good relationship dengan operator itu kondisi. Ya, kondisinya ketika bekerja di industri harus punya hubungan yang baik dengan operator. Supervisor memerintahkan mengganti kondisi operasi, variabel manipulasi. Yang ngerjakan siapa? Operator. Maka hubungan-hubungan yang baik itulah ya dengan mutual respect, saling menghargai berdasarkan tugas. Ingat itu ya. Saling menghargai, yang bedakan itu hanya tugas. Maka operator yang berpengalaman itu sangat penting dalam mendukung keberhasilan pengendalian proses. Ya. Ini yang perlu dipahami. Jadi tidak sekedar ilmunya saja, tapi hubungan-hubungan ini. Nah, kemudian kalau pengendalian proses itu sudah dapat berjalan dengan baik, tadi smooth plan, operation, maka tahapan berikutnya adalah optimisasi. Ya, bisa enggak ini temperaturnya dinaikkan agar laju reaksi naik. Kalau laju reaksi naik, nanti tentu konversinya naik, yieldnya naik. Bisa enggak laju alir itu dari pendingin? Ya, itu dioptimalkan. Ya, dikurangi lajunya. Atau pemanasnya juga dikurangi lajunya. Nah, ini atau set point-nya ya. Pada dasarnya kalau temperatur operasi itu diganti, maka set point-nya. Tapi ketika set point itu dinaikkan, diturunkan, bisa enggak set point itu ya kondisi operasi variabel kendali itu bisa mencapai set point. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, maka optimasi-optimasi ini kaitannya dengan ya ini setelah saya pindah ini agak bergeser ya. Agak bergeser itu, tapi yang penting ini contoh misalkan ada reaksi A menjadi B menjadi C. Maka ini pakai neraca massa Q kalikan CA0. Ini yang masuk input sama dengan output. Outputnya adalah Q kalikan CA output ditambah reaksi.
Ya, ini kemudian ini CA sama dengan CA0/1. Ini untuk reaktor alir tangki berpengaduk. Nah, ini contoh di reaktor A, B, C ada umpannya lajunya FV, konsentrasinya CA0. Produknya ada A, ada B, ada C, ada konsentrasi A, konsentrasi B, dan C. Yang dikendalikan adalah temperatur, maka ini temperatur dikendalikan. Temperaturnya diukur, ditransmisikan ya ke temperature controller. Di temperature controller, set point itu menggunakan model optimisasi dari data-data sebelumnya. Ya. Nah, kemudian perintah dari temperature controller ini tidak langsung ke steam, tapi ini nanti yang disebut, tadi kan pertanyaan dari siapa tadi, Aura ya. Ini yang disebut nanti cascade, feedback yang di cascade, pengendalian berjenjang. Jadi perintah dari temperatur itu akan dilakukan oleh flow controller. Ya, sehingga ini diukur laju alir steam yang masuk, ini T ditransmisikan, dibandingkan ya. Maka ini digunakan untuk membuka valve, laju alir steam berubah. Nah, inilah pengendalian. Ya, jadi karena kita baru belajar ini mekanisme pengendalian, tapi belum belajar hardware, perangkat keras yang digunakan untuk pengendalian. Nah, tadi ada beberapa ya, ada objektif dari pengendali, maka di sini dari fungsi objektif itu ada ini. Nah, kemudian hasil optimasi akan jadi ini. Berapa sih reaktor temperaturnya? Temperatur reaktornya itu. Oh, ini 250. Ini ya, kenapa enggak naik? Oh, ternyata yang maksimal ini. Ya, ini fungsi objektifnya ini. Yang maksimal adalah pada temperatur mendekati 300 derajat Celcius. Ya. Oke. Nah, itulah proses-proses yang digunakan untuk optimasi. Ya, dikaitkan dengan tentu saja unit cost kalau ini. Nanti dipelajari di mata kuliah proses manajemen ya, manajemen proses itu ada. Saya tidak akan menjelaskan ini, tetapi saya menjelaskan bahwa setelah smooth plan operation, tahapan berikutnya adalah optimasi atau optimisasi. Oke. Nah, ini prosedur-prosedur untuk optimisasi. Oke. Nah, jadi tadi contohnya sudah ya, tadi optimization control untuk ini, untuk continuous stir tank reactor. Oke. Nah, bagaimana selanjutnya? Di kontrol sistem itu kayak apa sih? Ya. Jadi yang disebut dengan sistem pengendali, tadi banyak skema-skema, maka di industri akan ada seperti ini. Jadi ini satu alat. Ya. Alat itu contoh ini reaktor alir tangki berpengaduk. Ya. Kemudian ini yang diukur temperatur keluar, maka ada sensor. Ini ada local display. Ya, sensor. Ini kontrol di central control room. Secara skema, ini hanya satu alat. Ini skema saja ya. Tetapi di industri, ini ribuan yang masuk ke central control room. Ada ribuan pengukuran temperatur, ada ribuan valve, ada ribuan alat ukur untuk tekanan, laju alir, level, ada ribuan pemanas, ribuan pompa, semuanya masuk ke central control room. Tetapi secara unit ya satu ini di gambarnya, lainnya sama, hanya jumlahnya ribuan. Nah, operatornya di mana? Operator ya di central control room, tidak kemana-mana. Ya. Nah, maka bagaimana sistemnya di industri?
Ya, tadi yang di sini ini kan ada sensor, ya, ada valve. Itu masuk yang paling bawah ini loh. Field devices. Ini yang di lapangan. Kemudian ini masuk ke local controller, ya. Di central control room, ini posisinya kayak ini. Jadi ini pengendali, artinya ini driver sebenarnya. Ya, driver untuk proses plan yang dihadapi itu banyak. Ini disebut dengan digital twin. Ya, kalau di industri 4.0 ini digital twin ya kayak gini nih. Ya. Ini menggunakan apa yang disebut dengan DCS, Distributed Control System. Jadi kalian nanti itu di sini, di Central Control Room. Bekerja dengan lulusan teknik mesin, karena teknik mesin pelajari dengan mechanical control, teknik elektro, power control, power engineering control, teknik fisika atau elektronika. Ini yang berkaitan dengan sensor, peralatan-peralatan elektronik, teknik kimia, berkaitan dengan proses kontrol. Kalau di industri mobil, ya itu yang ada mechanical control, karena bukan proses kontrol. Teknik elektro yang bekerja di PLN, bekerja di ini pembangkitan daya, maka mereka menggunakan power control, pengendalian daya. Sensornya apa? Berarti sensornya untuk voltage, tegangan, arus, kuat arus, kemudian daya, ya. Jadi beda-beda. Beda, tetapi prinsipnya sama. Gitu. Teknik elektro juga bicara mengenai feedback control, teknik mesin juga sama, teknik fisika juga sama. Ada juga mekatronika juga sama. Mempelajari itu semuanya. Oleh karena itu, kalian nanti di industri itu tidak bekerja sendiri, bekerjanya tim. Ada bagian maintenance, bagian mechanical, ya. Ada yang bagian daya, yang elektronik ini ditangani oleh teknik fisika atau teknik instrumentasi. Tetapi yang mengendalikan prosesnya, yang tahu kondisi operasi proses adalah teknik kimia. Jadi pekerjanya itu tim, tidak bekerja sendiri. Nah, bagaimana control engineer? Mulai dari mana? Ya, mulai dari preliminary engineering. Preliminary engineering ini membuat proses flow diagram. Nanti di tugas akhir itu, ya, mulai dari proses flow diagram. Ada neraca massa, input, output, neraca energi. Setelah itu di kontrolnya, PNID, Piping and Instrumentation Diagram. Jadi setelah PFD, proses flow diagram tambah instrumentasi, namanya adalah PNID. Setelah itu harus tahu ini procuring itu pembelian alatnya, hardware-nya kayak apa. Nanti saya beri tugas juga ini. Ya, pertemuan yang ke-6 nanti ada tugas untuk kelompok, hardware-nya kayak apa. Setelah hardware-nya kayak apa, nanti diinstal. Bisa enggak kalau ada pemanas biasa itu kemudian dibuat menjadi otomatis, ya, dengan prinsip proses kontrol. Ya. Nanti tahun ini akan saya mulai untuk monitoringnya nanti pakai laptop, jadi bisa dimonitor. Nah, kalau di industri setelah ini diinstalasi nanti ada commissioning, ya, ada tuning parameter, dibikin online. Setelah itu produksi, setelah produksi apa? Ya operatornya harus tahu, ya. Dibuat menjadi training. Ya, inilah yang kemudian
dilakukan semuanya. Jadi ada gambaran itu ya, bagaimana pengendalian proses pada akhirnya operasi pabrik apapun itu dikendalikan dari Central Control Room. Maka sarjana teknik kimia yang bekerja di industri masuknya di situ. Karena itu jantungnya proses. Jadi saya tidak mengatakan bahwa mata kuliah ini terlalu penting, bukan. Tetapi kalau kalian tidak tahu, ya sudah, nanti di industri ya tidak tahu apa-apa. Masuk control room tidak tahu apa-apa. Jangan sampai. Maka ini saya katakan ini kebutuhan kalian. Kuliah itu kebutuhan kalian. Ya, untuk memahami. Nanti diperdalam pada saat praktek kerja. Masuk central control room. Kemudian juga tahu peralatan-peralatan di lapangannya. Nah, sehingga ya ini semua industri, industri farmasi juga, industri elektronik, tentu petrokimia. Ya, bahwa smooth plant operation tergantung dari pengendalian proses yang baik. Nah, ini contoh central control room. Ini pada industri semen. Ini ada operator, ini jarinya operator. Yang dihadapi ini ada operator, belakangnya itu ada supervisor. Ya, ini semuanya. Nah, dilihat ini smooth plan operation enggak kan itu, yang sebelah kiri. Oh, ini smooth. Tiba-tiba ada gangguan proses, ini turun. Oh, kenapa ada gangguan proses? Ini dilihat nanti dicari. Ya, kemudian ini prosesnya itu, ya. Oke. Nah, saya kira ini yang saya sampaikan ya. Tadi ada beberapa saya ambil tadi ini beberapa buku yang bisa dibaca ya. Bukunya Marlin itu ini free ya. Jadi Marlin itu mengarang buku, kemudian semua buku karangan dia di-free-kan. Ini bisa online, ini bisa. Proses control, designing processes and control system for dynamic performance. Edisi 2 tahun 2015 sudah diperbaiki, ya, dilengkapi, dan ini free, online. Ya. Yang lainnya masih cukup mahal. Ya. Kalau online itu yang edisi terbaru sekitar 3,5 juta. Tapi isinya sama. Ya, beberapa buku ini sudah saya cek yang bagus itu Marlin cukup bagus ini. Ya. Jadi sehingga nanti ketika tugas akhir itu betul-betul mampu untuk mendesain pengendalian proses. Dengan apa? Dengan membaca. Ya, jangan sekali-kali hanya lihat dari teman sebelumnya atau kakak kelasnya itu kemudian dibuat itu. Ya. Oke, baik, saya kira ini yang saya sampaikan. Ya, sekarang saya buka kalau ada pertanyaan apapun ya, tanya silahkan. Baik yang berkaitan dengan penilaian proses atau berkaitan dengan teknik kimia, silahkan. Yusuf, silahkan. Ini ada Muhammad Yusuf Aulia, silahkan. Ada Yusuf? Ya, jangan sampai perilakunya itu hanya menunjukkan ada namanya ikut, tidak penting itu. Ya, kalau itu yang kalian lakukan, kalian tuh rugi. Ruginya kenapa? Sudah jauh-jauh, ya, sudah jauh-jauh dari luar kota, kemudian ini, tapi tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Muhammad Ziaul Haq ada? Ada, Prof. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Ya, baik, Prof. Sebelumnya terima kasih. Saya izin bertanya ya, Prof. Mungkin terkait sedikit
menyinggung pengendalian proses dan teknik kimia, saya pernah dengar dari kakak tingkat kalau misalkan dia tuh sempat kerja praktik di salah satu perusahaan, tapi uh, dia bertindak sebagai operator untuk mengontrol proses produksinya, Prof. Tapi dia itu kerja praktik di Jakarta, sementara plannya itu ada di daerah lain. Nah, pertanyaan saya, kira-kira dalam mengendalikan sebuah proses seperti itu, apakah bisa Prof tidak harus di dalam plannya atau bisa remote dari misalkan kita dari rumah dan lain-lain gitu, Prof? Saya beri gambaran jawabannya mudah itu. Ya, eh, pernah tidak mengendalikan drone geolab? Belum, Prof, tapi tahu. Ya gambarannya kayak gitu. Ya, drone-nya terbang kemana-mana, mengendalikannya dari mana? Artinya mengendalikan itu tidak harus pakai transmisinya itu pakai kabel, tidak harus. Bisa pakai gelombang elektromagnetik. Ya. Bisa dikendalikan. Pabriknya di Kalimantan dikendalikan bisa. Tetapi ada batasannya seringkali. Ya, ada batasannya itu ada akses khusus. Kalau pakai handphone, kemudian handphonenya itu bisa digunakan untuk mengendalikan. Ya, kalau handphonenya kemudian tiba-tiba hilang dan lain-lain, ya nanti orang yang nggak bertanggung jawab kan bisa mengendalikan dari jarak jauh. Pabriknya bisa meledak. Nah, kalau supervisor atau manajer yang bisa, dia hanya bisa monitor. Monitor itu kondisi operasinya. Tadi ya grafik-grafik bisa dimonitor. Tetapi kalau central control room itu berada jauh, tidak pada lokasi yang sama, ya bisa. Ya, itu bisa dilakukan. Artinya apa? Lokasi central control room itu bukan mobile ya. Kalau pesawatnya itu pakai mobile, ya pakai handphone, pakai gadget, ya risikonya tinggi gitu loh. Itu sebagai gambarannya. Ya. Tetapi bisa dimonitor. Jadi kalau kalian nanti jadi supervisor, manager, misalkan ya pabriknya itu di Kalimantan, di Sumatera, ada tugas ke Jawa, bisa monitor. Ini kondisi operasinya dimonitor gitu. Ya, dari monitoring itu yang melakukan siapa? Yang melakukan ya nanti ya supervisor atau operator di lapangan. Oke ya, sudah cukup jelas? Cukup jelas, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, oke baik. Ya, satu lagi, Mufid, silakan. Ada Mufid? Ya, Hadir, Prof. silakan. Ya, silakan. Silakan apa yang mau disampaikan? Mungkin kalau dari saya sendiri sebenarnya belum ada yang mau ditanyain, Prof. Cuman saya mungkin lagi mau memahami lebih lanjut gitu, Prof, dari apa yang barusan disampaikan gitu. Ya, oke ya. Nah, sambil apa yang sudah saya jelaskan tadi, coba kalau sempat itu nanti cari video, berbagai video tentang proses kontrol. Ya, bukan video penjelasannya, tapi ada beberapa video yang terkait. Ya, belum saya unggah itu ya link yang baik itu belum saya unggah ya, untuk lebih memahaminya nanti. Ya, materinya dicerna lagi nanti ya untuk menjadi lebih paham. Ini baru pengenalan dulu. Ya, setelah pengenalan, baru kemudian tahapan berikutnya nanti kita bicara mengenai dinamika proses. Setelah dinamika proses itu, baru kemudian bicara bagaimana melakukan pengendalian, hardware pengendalian, jenis pengendalian, respons pengendalian. Ya, sampai bagaimana memilih berbagai sensor dan merangkai alat pengendali. Jadi antara hardware, kemudian software, kemudian respons.
ya, itu nanti yang akan kita bahas pada kuliah berikutnya. Ya. Saya akan menyampaikan kalau ya sekiranya jadwalnya kemudian nanti bersamaan saya ada tugas dari universitas yang tidak bisa ditinggalkan atau bersamaan atau tidak bisa offline, ya nanti kuliahnya online atau kalau tidak ya berarti mencari waktu yang luang ya seperti malam ini ya. Lebih enak itu kalau penggantinya itu setelah subuh jam 5 itu jauh lebih enak. Tapi kalau kalian setuju sih, ya, itu lebih fresh malah itu jam 5 sampai jam 7. Kalau enggak ya jam 7 kayak ini sampai malam. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan pada malam hari ini. Saya tutup. Selamat malam. Selamat berlibur, berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah ini tugasnya saya kirim ya. Nanti ada tugas yang pertama.